Pak Ustaz, kata seorang jemaah, beliau ditanya, tapi beliau bimbang, salah dalam menjawab. Lalu yang bertanya mengatakan, kami bekerja suami istri. Kami ada ibu yang tinggal di rumah, tapi sakit lutut. Dia boleh memasak, boleh berdiri, tapi lututnya sakit. Cuma sifat ibu ini, dia kencing merata-rata. Kita beli pampers untuk dipakai, dia marah. Dia tak mau, malah merajuk. Kami jadi serba salah, Pak Ustaz, menghadapi ibu yang punya sikap demikian. Dia kencing merata-rata. Kami bila balik bekerja, buka pintu saja memang bau kencing, hancing. Malah masuk rumah kadang-kadang lengket. Bila berjalan di atas lantai, melekat karena kencingnya merata-rata. Bagaimana dengan salat kami, Pak Ustaz? Ibu dipakaikan pampers tak mau, malah marah-marah. Kami tak tahu solusinya. Pertanyaan, apakah kami dapat rukhsah, kelonggaran atau keringanan untuk salat? Bimbang di atas lantai itu ada najis. Hadirin dan hadirat, semua kita tahu syarat sah salat adalah suci, bersih. Bukan hanya dari hadas, tapi juga dari najis. Hadas ada hadas besar, ada hadas kecil. Hadas besar dengan mandi junub. Hadas kecil dengan beruduk. Karena kencing, buang air, kentut, itu hadas kecil dapat diatasi dengan uduk. Selain hadas, juga mesti bersih dari najis. Pada tempat, pada pakaian, mesti bersih dari najis. Dan najis ada dua jenis pula. Ada najis aini, ada najis hukmi. Najis aini, yaitu najis yang kita nampak, ain, nampak. Tergenang air kencingnya. Nampak kotorannya. Itu aini. Tapi ada satu lagi najis yang namanya hukmi. Dihukumkan najis tempat itu walaupun tidak nampak. Sebagaimana yang Anda tanya tadi. Bila berjalan, lengket. Kaki melekit. Hidung tercium bau kencing. Maknanya tempat itu dihukumkan najis. Walaupun tak nampak najisnya. Tidak ada rukhsah dalam hal ini. Cuma nasihat Ustaz, kalau salatlah dalam bilik yang ibu tidak masuk. Kita kan boleh kunci bilik pribadi kita sama suami, salatlah dalam bilik. Atau ada bilik khas untuk salat,
Kalau rumah itu besar, salatlah dalam bilik yang selamat daripada najis. Namun demikian, usahakan jugalah walau bagaimana supaya ibu mau pakai pampers. Wallahu a'lam. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Yang kedua, apakah hukum pakai pendan untuk meningkatkan kesihatan kita? Ia terbuat dari beberapa logam oleh para saintis. Mohon pencerahan Pak Ustaz. Ustaz tanya kepada yang bertanya, apa makna pendan? Maaf kalau tersalah sebutannya. Kata beliau, yaitu kalung atau rantai yang diikat pada pergelangan tangan atau loket yang terbuat daripada logam yang oleh saintis menurut kajian mereka dapat melancarkan jalan darah, pokoknya dapat memberi akibat badan jadi sehat. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Beberapa tahun yang lalu kita telah sebut perkara ini ketika membahas akidah Ahlussunnah wal Jamaah jilid 1. Yaitu ketika membahas tentang iman kepada takdir. Iman pada takdir ada 4 martabat: ilmu, tulisan, kehendak, dan kejadian. Bila kita ingin bahas, dia jadi panjang. Bila bercakap tentang masalah kehendak, al-masyiah, kehendak Allah terbagi 2. Ada namanya kehendak kejadian, iradah kauniyah. Ada satu lagi namanya iradah syara'iyah, kehendak agama. Hanya saja yang Ustaz ingin fokus di sini, sudah menjadi ketetapan Allah. Segala sesuatu hendaklah dengan sebab. Bahasa singkatnya, sudah menjadi ketetapan Allah adanya hukum sebab musabab. Sebab dengan makna usaha. Musabab itu akibat. Cause and effect. Disebabkan ini, maka akibatnya begini. Ustaz buat contoh. Ustaz haus. Ustaz ambil air. Lalu Ustaz minum. Bismillah. Setelah minum beberapa teguk, haus hilang. Ada tak kaitannya antara hilangnya haus dengan minum air? Minum air ini namanya penyebab. Ini sebab. Hilangnya dahaga itu musabab, akibat, efek. Ada kaitan tak? Ada. Bila haus kita minum air. Bila hilang dahaga, bukan air yang menghilangkan dahaga. Yang menghilangkan dahaga adalah Allah. Namun demikian kita perlu ambil sebab, yaitu minum air. Contoh lain, bila lapar, makan. Sudah makan datang kenyang. Yang mengenyangkan bukan makanan, tapi Allah. Namun demikian kita perlu ambil makanan
masukkan ke mulut, dikunyah, ditelan. Sebab makanan, sebab untuk hilang lapar. Bila sakit, berobat. Bila berobat, makan obat, pergi dokter, klinik, lalu sembuh. Yang menyembuhkan tetap Allah. Namun demikian kita mesti ambil sebab. Pergilah ke dokter. Makanlah obat. Dan obat itu adalah sebab. Okey. Bila kita faham prinsip itu, sebab ada dua jenis pula. Oh, banyak cabangnya. Ada namanya sebab tabi'i, ada namanya sebab syar'i. Sebab adanya tabi'i, ada syar'i. Sebab tabi'i maknanya sebab berdasarkan pengalaman. Bila haus kita minum air. Biasanya setelah minum air hilang dahaga. Itu namanya tabi'i. Secara natural. Secara nature. Bila lapar kita makan. Bila sudah makan datang kenyang. Tabi'inya macam itu. Dengan bahasa lain dah semula jadi macam itu. Bila sakit berobat. Biasanya dah berobat, penyakit hilang. Bila pening, telan Panadol. Kita telan painkiller. Rasa sakit hilang. Naturalnya macam itu. Itu namanya sebab tabi'i. Sebab yang kedua namanya sebab syar'i. Sebab agama. Apa dia Pak Ustaz? Contohnya, ayat 2 dan 3 surat At-Talaq yang kita sebut sebagai ayat 1000 dinar. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa pada Allah, niscaya Allah akan beri dia solution, jalan keluar untuk mengatasi masalah yang dia hadapi. Dan Allah akan beri dia rezeki dari sumber yang dia tak sangka-sangka. Dua akibat itu mendapat solusi. Yang kedua, rezeki datang melimpah-limpah disebabkan takwa. Siapa yang cakap? Allah yang cakap dalam Al-Quran. Ini namanya sebab syar'i. Sebab agama. Ustaz buat contoh lain. Man sarrahu an yutala fi umrihi aw yus'a lahu fi rizqi falyasil rahimah. Siapa yang ingin agar umurnya dipanjangkan Allah dan rezekinya dimurahkan oleh Allah, hendaklah dia menghubungkan silaturrahim. Siapa yang cakap? Nabi Muhammad yang cakap. Dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Yang kesimpulannya, fadilat silaturrahim boleh mengakibatkan panjang umur dan murah rezeki. Silaturrahim itu adalah sebab syar'i. Allahu Akbar. Lihat tu cantiknya bila kita belajar akidah. Nah, berbalik kepada persoalan. Sebab tabi'i tadi Pak Ustaz. Dari mana kita tahu? Berdasarkan kebiasaan. Ia sesuatu yang boleh dipelajari. Ustaz buat contoh. Orang hutan.
bukan maksudnya binatang ya. Manusia yang hidup di hutan belantara. Orang asli lah. Kemana-mana mereka berjalan dan berlari-lari tanpa slipper, tanpa sepatu. Yang terkadang-kadang luka, terkena benda-benda tajam. Mereka jauh dari hospital, klinik, obat-obat moden. Tapi nenek moyang mereka telah perturunkan. Bila luka keluar darah, ambil daun ini, ambil daun ini, herba. Kamu tumbuk atau kamu kunyah beberapa daun. Kemudian setelah lumat, tampalkan di tempat yang luka, yang keluar darah. Niscaya darah akan berhenti. Langsung berhenti. Itu berdasarkan pengalaman. Malah obat-obat moden hari ini, pil ke, kapsul ke, juga dibuat daripada herba, tapi setelah diproses. Bukan dengan dikunyah, tapi diproses hingga jadi serbuk. Masukkan dalam satu kantong kapsul. Dibuat akhirnya jadi pil, jadi tablet. Itu semuanya sesuatu yang boleh dipelajari. Nah, dalam hal ini, bila ada magnet-magnet tertentu yang setelah diproses dan dipelajari oleh saintis, yang dapat mengakibatkan bila kita pakai membuat perjalanan darah kita jadi lancar. Bahagian-bahagian yang sakit, bila diletak benda itu, sakit jadi hilang. Itu berdasarkan pengalaman, berdasarkan apa yang mereka selidiki, research oleh para saintis. Dia termasuk ke dalam sebab tabi'i. Sebab tabi'i ini boleh dipelajari. Oleh sebab itu, bagi pandangan Ustaz, tidak ada salahnya apabila sudah dikenal pasti oleh para saintis, dia dapat memberi kesan kepada penyembuhan atau kesehatan, tidak ada salahnya. Tapi yang mustahak, sebagaimana kita minum tadi, lalu hilang dahaga, bukan minuman yang menghilangkan dahaga, tetap Allah. Bila kita makan obat, lalu sembuh, bukan obat yang menyembuhkan, tetapi tetap Allah. Macam itulah barangan-barangan tadi, sama ada magnet atau batu atau sesuatu yang bila dipakai, menurut saintis, dia berfaedah untuk mendapat kesihatan. Maka hukumnya boleh. Tapi dengan syarat, bukan benda itu yang menyembuhkan dan memberi kesihatan. Yang menyembuhkan dan memberi kesihatan tetap Allah. Benda itu hanya sebab saja, yang disebut sebagai sebab tabi'i. Ustaz kira dapat fahami. Yang ketiga, salat witir semasa safar. Kita musafir, kita salat witir. Boleh tak Pak Ustaz kita buat dalam safar jamak takdim Maghrib dan Isya? Maghrib dan Isya. Kita lakukan kedua-duanya dalam waktu Maghrib. Setelah salat Maghrib 3 rakaat, kita buat salat Asar 2 rakaat karena jamak dan qasar. Taruhlah umpamanya jam 7.20 masuk Maghrib. Kita buat salat Maghrib 3 rakaat. Jam 7.30 kita buat pula sambung dengan salat Isya 2 rakaat. Jam 7.45 dah selesai 2 salat tersebut. Boleh tak Pak Ustaz, setelah
selesai salat Isya 2 rakaat, jamak dengan maghrib tadi, langsung kita buat witir. Jawabnya boleh. Walaupun ketika itu Isya belum masuk. Masuk Isya hari ini kan sudah 8:30, 8:40 baru Isya, atau 8:30. Habis maghrib langsung salat Isya, jamak takdim dan qasar, selesai 7:50. Masih lagi 40 minit kedengaran azan Isya. Boleh tak waktu itu jam 7:50 kita buat witir? Jawabnya boleh. Sebab kita sudah selesai salat Isya. Walaupun belum masuk waktu Isya. Hadirin dan hadirat. Perkara ini Ustaz dah tulis dalam buku Ustaz, Pedoman Salat Musafir. Pedoman Salat Musafir. Sila baca. Hukumnya boleh. Sebab ketentuan salat witir bermula habis Isya sampai ke subuh. Nah, ketika musafir kita buat jamak maghrib dan Isya, jamak takdim. Salat Isya sudah selesai. Walaupun belum masuk waktu Isya. Nah, ketika itu kita boleh buat salat witir. Minta maaf karena hari ini ada 2 kuliah. Jam 1 nanti kita akan mulia kuliah zuhur. Juga